البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita meneruskan bacaan kita Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab menikah. Pada pertemuan terakhir disebutkan tentang babul qasmi, pembagian seorang kalau mempunyai beberapa istri, ini istilahnya ta'addud zaujat, maka wajib bagi dia untuk adil dengan istri-istrinya. Berikutnya babul khulu', bab al-khul'i. Al-khulu' ya, lafaz yang masyhur. Khulu' adalah melepaskan ikatan dari istri ya di hadapan suaminya. Sebutkan al-khulu', al-khulu' diambil dari kalimat ya seperti melepas pakaian. Khul'u thawb, melepas baju. Karena perempuan itu adalah bajunya laki-laki dan sebaliknya. Ini baju secara makna. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka perempuan ini adalah pakaian kalian dan kalian pakaian mereka. Ini seperti kalimat khul'u thawb, melepas baju, karena perempuan itu, istri itu adalah ibarat baju bagi laki-laki tersebut dan sebaliknya. Sehingga diambil kalimat khulu' ini. Al-khul'u ini adalah firaqu zawja ala iwadin tabduluhu li zawjiha inda karahatiha lahu. Firaq, yani khul' itu adalah perpisahan istri dari suaminya dengan dia apa? Memberikan iwad, ganti terhadap mahar yang telah diberikan suaminya kepada dia. Ketika perempuan ini tidak suka kepada laki-laki tersebut, wa khafuha min adamil qiyam bihaqqiha, dan takutnya istri ini untuk apa? Untuk tidak melaksanakan haknya suami. Demikian. Yang dibahas di sini beberapa hal tentang masalah ini. Ini menunjukkan bahwa masalah khulu' ini disebutkan juga di dalam syariat kita. Hadis nomor 1066, An Ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, di sini sebuah Imam Bukhari rahimahullah taala ada beberapa lafaz yang dhaif, yaitu lafaz tolak. Ya, karena khulu' ini bukan tolak. Ya, ibaratnya itu ucapan yang keluar dari atau keinginan yang keluar dari istri untuk berpisah dari suami. Jadi munculnya dari istri. Kalau talak itu kan dari suami. Kalau dari perempuan namanya khulu'. Hadis ini semua Imam Bukhari sahih, tetapi di sini ada beberapa lafaz, ini lafaz tolak itu yang diperbincangkan. Kisah antara istrinya Sabit bin Qais bin Summa, seorang sahabat yang mulia. Ya, istrinya ini berpisah dengan suaminya ini. Dan ini adalah khulu' yang pertama kali disebutkan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ana imra'atan Sabit bin Qais, sesungguhnya istri Sabit bin Qais bin Summas, ini termasuk khotib Nabi. Kalau ada acara-acara dia yang berkhutbah, dia menyampaikan pembukaan, suara yang keras demikian. Atati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dia mengatakan, ya Rasulullah, wa Rasulullah, Sabit bin Qais ma aibu alaihi fi khuluqin waladin. Aku tidak mencela dia dalam hal akhlak, demikian juga agama. Baik agamanya, memang aku akui. Demikian Islam kita mungkin juga khuluqnya baik. Walakinni akrahu al-kufr. Akan tapi aku takut kekafiran fil Islam, dalam Islam. Agamanya bagus, tapi aku takut untuk kemudian kafir dalam Islam. Sebutkan dia damim, jelek. Ya, Sabit bin Qais ini jelek orangnya, demikian. Secara perawakannya jelek. Tadrahan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aturiddina alaihi hadiqatahu?" Apakah kamu mau mengembalikan kepada dia kebunnya? Maharnya adalah kebun. Dulu ketika menikah, maharnya adalah kebun. Diberikan kepada istrinya ini. Faqalat, maka perempuan ini mengatakan, "Na'am, iya." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iqbalil hadiqah." Terimalah kebunnya. Ini mengatakan kepada Sabit ini, terimalah kebunnya. Kemudian lafaz wa talikha tatliqah ini dhaif. Dan talaklah dia sekali talak, ini adalah dhaif. Karena khulu' bukan talak. Disebutkan Imam Bukhari sendiri sudah mengisyaratkan kalimat wa talikha ini adalah mursal, dhaif ya. Dari Ikrimah ya, an Ikrimah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mursal, Ikrimah seorang tabi'in dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini demikian. Ini lafaz talaklah dia sekali talak ini adalah dhaif. Rawal Bukhari diriwayatkan Imam Bukhari wa bi riwayatin lahu dalam riwayat yang lain. Sebuah Imam Bukhari wa amaruhu bi talaqiha. Dan Nabi merintahkan dia untuk mentalak istrinya. Nah, ini dhaif. Karena itu bukan talak. Wa Abi Dawud sebuah Imam Abu Dawud wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi wa hasanahu dan di hasan oleh Imam Tirmidzi. Disebutkan bahwa ini dhaif riwayat Imam Tirmidzi ini seperti tadi juga dari Ikrimah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mursal. Ya, tapi di situ ada penguatnya seperti Imam Nasa'i rahimahullah taala. Ya, kesimpulannya adalah kuat. Ya, menjadi kuat tambahan ini. Ana imra'ata Sabit bin Qais, sesungguhnya istri Sabit bin Qais ikhtala'at minhu, mengkhulu' darinya. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan iddahnya itu haidah, satu kali haid. Jadi untuk apa? Untuk bara atau rahm. Jadi memang yakin rahimnya itu tidak ada di situ air mani. Jadi tidak ada di situ bekas dari suaminya yang pertama. Jadi iddahnya adalah satu haid saja. Yang penting adalah itu. Tidak seperti apa? Tidak seperti perempuan yang ditalak. Kalau mutalaqat yatarabbasna bi anfusina salasata quru. Perempuan yang ditalak oleh suaminya itu, maka iddahnya menunggunya adalah 3 kali quru, 3 kali haid. Ya, demikian. Berikutnya hadis nomor 1067. Wa bi riwayati Amr bin Shu'aib, di dalam riwayat Amr bin Shu'aib, ya Amr bin Shu'aib an abi dari bapaknya yaitu Shu'aib bin Muhammad, an jadihi ya dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ini dari Ibnu Majah yang ada di Sunan Ibnu Majah. Sebenarnya di sini dhaif, di situ ada Hajjaj bin Ata'ah dhaif dan dia menggunakan lafaz an-ana. Dhaif. Ana Sabit Ibn Qais, sungguhnya Sabit bin Qais karena damiman, adalah dia itu damiman, jelek, perawakannya perawakan yang jelek. Ya, wa ana imratahu qalat, sungguhnya istrinya dia mengatakan, laula ma khafatullah, kalau aku tidak takut kepada Allah, idza dakhala alayya, kalau dia masuk kepadaku, la basaqtu fi wajhi, aku akan ludahi wajahnya. Kalau aku tidak takut kepada Allah, kalau dia datang kepadaku, aku akan ludahi wajahnya. Allah SWT. Ya demikian disebutkan walaupun ada hadis yang dhaif, tapi disebutkan demikian. Wallahu a'lam. Benar hadis nomor 1068. Wali Ahmad sukan Imam Ahmad bin hadis Sahal bin Abi Hathmah. Sukan Imam Ahmad dari hadisnya Sahal bin Abi Hathmah, ya disebutkan ini juga dhaif, ya demikian. Karena ada Hajjaj bin Ata'ah tadi. Wa kana dzalika awwala khul'in fil Islam. Dan adalah itu pertama kali khulu' yang terjadi di dalam Islam. Bisa dhaif ya, tapi demikian bukan masyhur demikian. Maka di sini jelas tentang apa disyariatkan tentang khulu'. Demikian juga dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Fa in khiftum alla yuqima hududallah." Apabila kalian tidak mampu untuk menegakkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ini laki-laki dan perempuan ini, suami istri ini tidak mampu lagi untuk menegakkan batasan Allah Subhanahu wa taala. Fala junah alaihima, maka tidak mengapa keduanya ini fi maftadat bih. Iftadat ini dengan tak-tak ini berarti perbuatan dari perempuan. Untuk dia menebus, ya, dialah mengganti mahar yang dulu telah diberikan oleh suaminya kepada dia dan melakukan khulu' ini tadi. Jelas ayat ini fi maftadat bih, di dalam apa-apa yang perempuan ini menebusnya, ya jelas sekali di sini dengan tak di sini perbuatan perempuan itu menebus dari mahar yang telah dikeluarkan oleh suaminya, kembalikan maharnya itu. Ini dalil dalam Al-Quran. Adapun dalam sunnah tadi oleh Imam Bukhari dari kisah yang dialami tadi. Jadi di sini menunjukkan disyariatkan khulu'.
Kemudian disebutkan hal yaftakiru khulu' ilal hakim. Apakah butuh kepada keputusan hakim? Apakah sah tanpa adanya hakim? Ya, jawabannya adalah tidak butuh kepada hakim. Kan demikian. Tidak butuh. Itulah yang terjadi di zaman Umar, demikian juga Utsman. Karena itu seperti jual beli, ya, pernikahan itu. Yang penting keduanya saling meridhoi. Kemudian jadi khulu' itu biasanya karena apa? Karena ketidakcocokan, demikian. Hal isyarat fi sihhatil khulu' wujud shiqaq. Apakah disyaratkan khulu' itu terjadinya perselisihan? Ya, apakah demikian? Terjadi perselisihan, sebagian mengatakan tidak disyaratkan, tapi yang benar adalah terjadinya perselisihan, ketidakcocokan. Kalau tidak ada masalah sedikit pun kemudian perempuan ini meminta khulu', maka dia berdosa. Dalilnya adalah hadis Tsauban radhiyallahu anhu sebagaimana Imam Abu Dawud rahimahullah taala, hadis sahih yang masyhur ini. Pada Nabi SAW beliau mengatakan, "Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaq." Siapapun perempuan yang minta suaminya untuk mentalak, yakni apa? Khulu' di sini maksudnya min ghairi ma ba's, tanpa alasan. Min ghairi ini dari tidak adanya ma ba's, sesuatu yang membuat permasalahan. Tidak ada masalah apa-apa, baik-baik saja hubungan keluarga itu. Kemudian istri ini meminta khulu', ada sesuatu berarti dia, ya, mungkin dia punya laki-laki yang lain, wallahu alam. Fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Maka haram bagi perempuan ini baunya surga. Ini tidak ada masalah apa-apa, kemudian dia meminta khulu', maka dia tidak mendapatkan bau surga. Demikian. Karena ini membahayakan dia sendiri, demikian juga suaminya, demikian juga hilangnya masalah pernikahan, ya, tanpa ada hajah, anak dan sebagainya. Kemudian disebutkan, jadi disyaratkan di situ ada suatu permasalahan. Apabila idza kana rajul adala zaujatahu. Apabila laki-laki ini dia yakni tidak memperdulikan istrinya, bahkan menyakiti istrinya dan menghalangi hak-hak istrinya, sampai supaya istri itu tersiksa kemudian menebus. Bagaimana ini? Ya, disebutkan, ya, tidak sah khulu' seperti ini, yang membahayakan hal seperti itu, tidak boleh menyiksa istri seperti ini, ya. Maka bagaimana kalau kemudian dia menyakiti agar dia mengganti seperti itu? Tidak boleh, ya, berpisah, ya. Bahkan sebagian menyebutkan tidak diganti, ya. Kenapa? Karena telah membuat madharah, bahaya terhadap perempuan tersebut. Jalan keluarnya adalah dengan apa? Itu tadi, berpisah, demikian. Kemudian disebutkan apabila perempuan ini berzina, kemudian suaminya ini membiarkannya, ya, sampai dia menebus diri dia sendiri. Apakah sah khulu' ini? Disebutkan sah khulu' tersebut. Karena perempuan ini memang perempuan yang jelek. Kemudian apa lafaz-lafaz yang digunakan untuk khulu'? Banyak, seperti khalaqtuka, aku mengkhalaq kamu. Demikian juga baraktuka, aku berlepas diri darimu. Demikian. Atau yang dipahami dalam lafaz bahasa Indonesia. Apakah disyaratkan suami itu menerima? Tidak, ya, tidak mesti disyaratkan. Bagaimana laki-lakinya ini tidak mau menerima, dia nggak mau berpisah, tidak mau menerima uang tersebut. Hakim memaksa dia untuk menerima. Apakah boleh laki-laki ini meminta tambahan? Tidak boleh. Dari mahar itu tidak boleh. Dan kalau ini adalah fashan, ya, bukan talak, sehingga tidak membutuhkan kepada iddah atau menunggu 3 kali haid. Boleh nggak melakukan khul' ini ketika haid? Boleh, ya, karena itu bukan talak, boleh. Dan waktu itu Nabi tidak merinci kamu haid atau tidak kepada istrinya Sabit bin Qais tadi. Kemudian iddahnya berapa tadi? Istibra, tidak ada. Ini 1 haid saja. Yang penting bahwa di rahim perempuan ini tidak ada janin dan sebagainya. Apakah khul' ini sah tanpa ganti? Ya, tanpa ganti sah. Kalau keduanya saling meridhoi. Ya, demikian. Apakah laki-laki ini boleh raj'ah setelah mukhala'ah? Jawabannya tidak. Khulu' tidak ada raj'ah. Ya, dia berbeda dengan talak.
Karena kalau kembali lagi ditakutkan istrinya ini tersiksa lagi. Ya disebutkan li'anal qasd izalatul darar. Maksud dari khulu ini adalah supaya bahayanya itu hilang. Kan demikian. Kalau dia kembali lagi ditakutkan apa? Ditakutkan nanti bahayanya terkena lagi pada perempuan itu. Perempuan itu menkhulu karena dia merasa bahaya. Ini demikian. Yang Rasul alam tidak ada raja'ah. Ya demikian. Ya di sini subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.